Jika kalian tahu tanaman putri malu, daunnya akan selalu mengatup jika kita sentuh nadi yang dipengaruhi oleh adanya beberapa rangsa bumi. Contoh gerak geotik yang dikeluarkan oleh bakal buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun dalam masa pandemi ini kalian harus belajar di rumah, dan kami para guru akan tetap berusaha untuk memberikan materi dengan berbagai kemampuan yang kami miliki. Semoga kalian tetap selalu semangat untuk menuntut ilmu. Baiklah, pada kali ini saya Bu Karina ingin menyampaikan materi IPA pada bab pertama, yaitu tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup itu meliputi 3, yaitu gerak pada tumbuhan, gerak pada manusia, dan gerak pada hewan. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan gerak tumbuhan terlebih dahulu. Penjelasan tentang gerak pada tumbuhan akan saya jelaskan menggunakan PowerPoint. Baiklah, untuk materi kelas 8 IPA yang pertama, bab 1 mengenai gerak pada makhluk hidup. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gerak pada tumbuhan. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah endonom, yang kedua higroskopis, dan yang ketiga adalah etionom. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom dapat diartikan sebagai gerak yang berdasarkan rangsangan dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contoh gerak endonom dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti pada gambar pada slide, yaitu tentang kloroplas yang bergerak berkeliling atau rotasi di dalam sel. Gerak ini dinamakan gerak siklosis. Kloroplas ini terdapat pada tumbuhan hidrilla. Tumbuhan hidrilla adalah sejenis tumbuhan yang hidup di dalam air. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Dapat diartikan sebagai gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena berkurangnya kadar air secara terus-menerus. Contoh gerak higroskopis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada contoh buah polong yang membuka, kemudian buah cangkring, dan buah biduri. Jadi perubahan kadar air di dalam sel yang terjadi secara tidak merata dapat menyebabkan pengerutan pada bagian buah, akhirnya buah polong akan terbuka.
Selain terjadi pada polong-polongan, gerak higroskopis terjadi pada dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom dapat diartikan sebagai gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Kita bahas satu persatu. Macam gerak esionom yang pertama adalah tropisme. Tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Pada tropisme, bila arah gerak tumbuhan mendekati datangnya rangsangan disebut tropisme positif. Sedangkan jika menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Contoh gerak tropisme atau macam gerak tropisme yang pertama adalah fototropisme atau sering juga disebut dengan istilah heliotropisme. Fototropisme atau heliotropisme ini adalah gerak tropisme yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Contoh gerak fototropisme dapat kita lihat pada gambar, yaitu ujung pada tanaman yang menuju ke arah datangnya cahaya. Jadi di sini ujung tanaman selalu membelok ke arah datangnya cahaya. Misal jika cahaya datang dari arah kiri, maka dia akan membelok ke arah kiri. Jika cahaya datang dari arah kanan, maka ujung tanaman juga akan membelok ke arah kanan. Jenis yang kedua dari tropisme adalah geotropisme atau gravitropisme. Geotropisme merupakan jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang gravitasi bumi. Contoh gerak geotropisme yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti pada gambar adalah saat kecambah mulai tumbuh. Jadi tunas dari kecambah akan tumbuh ke arah atas, menjauhi pusat bumi, itu dinamakan sebagai geotropisme negatif, sedangkan akar akan tumbuh menuju ke bawah, mendekati pusat bumi, yang disebut sebagai gerak geotropisme positif. Jenis tropisme yang ketiga adalah hidrotropisme. Merupakan jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh adanya sumber air. Contoh hidrotropisme yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak akar yang selalu menuju ke arah datangnya sumber air. Jenis tropisme yang keempat adalah tikmotropisme. Merupakan jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang sentuhan. Contoh tikmotropisme dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada tanaman yang memiliki sulur. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Sulur merupakan modifikasi dari cabang batang. Sulur biasanya terdapat pada ketiak daun. Jadi tanaman-tanaman yang memiliki sulur itu dapat kita jumpai pada mentimun, anggur, labu, markisa, kacang panjang, dan tanaman lain. Sulur ini jika disentuh dengan benda, maka dia akan melilit ke arah benda yang menyentuhnya. Jika benda disentuhkan dari arah kiri, maka sulur akan melilit ke arah kiri. Jika benda disentuhkan ke arah kanan, maka sulur juga akan melilit ke arah kanan. Jadi intinya sulur akan melilit ke arah benda dari mana dia datang ketika disentuhkan.
Jenis tropisme yang kelima adalah kemotropisme, merupakan jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh datangnya zat kimia. Contoh kemotropisme dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada serbuk sari yang menempel di kepala putik. Jadi, serbuk sari yang menempel di kepala putik itu terjadi karena adanya rangsangan zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Macam gerak esionom yang kedua adalah gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan dari mana dia datang. Jenis gerak taksis yang pertama adalah fototaksis. Fototaksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sinar matahari. Contoh fototaksis dapat kita jumpai pada gerak Euglena viridis. Jika kalian ingat, Euglena merupakan makhluk hidup uniseluler yang habitatnya umumnya ada di air. Dia bisa bergerak tapi juga memiliki kloroplas. Jadi jenis makhluk hidup ini dapat berpindah tempat ketika ada cahaya matahari. Jenis gerak taksis yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh adanya zat kimia. Contoh gerak kemotaksis yaitu terjadi pada spermatozoid pada tumbuhan paku yang bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein. Jenis gerak esionom yang ketiga adalah nasti. Nasti merupakan gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Jenis gerak nasti yang pertama adalah seismonasti. Seismonasti merupakan jenis gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contoh gerak seismonasti dapat kita jumpai pada tanaman putri malu. Jika kalian tahu tanaman putri malu, daunnya akan selalu mengatup jika kita sentuh. Kita mau menyentuh dari arah manapun, saat tangan kita menyentuh pada daun putri malu, maka daun putri malu itu akan mengatup. Jenis gerak nasti yang kedua adalah niktinasti. Niktinasti merupakan jenis gerak nasti yang dipengaruhi oleh adanya rangsang berupa kondisi siang dan malam hari. Contoh gerak niktinasti dapat kita jumpai pada daun bunga merak. Seperti kita lihat pada gambar, pada cahaya terang atau siang hari, daun bunga merak akan membuka. Sedangkan pada sore hari saat cahaya redup atau mendekati malam, maka daun bunga merak akan mengatup. Jenis gerak nasti yang ketiga adalah fotonasti. Fotonasti merupakan jenis gerak nasti yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya. Contoh gerak fotonasti dapat kita jumpai pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Bunga pukul 4 akan mekar karena adanya rangsangan cahaya pada sore hari. Cahaya mau datang dari arah manapun saat sore hari, maka bunga pukul 4 akan mekar. Jenis gerak nasti yang keempat adalah termonasti. Termonasti merupakan jenis gerak nasti yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan suhu. Contoh gerak termonasti dapat kita jumpai pada bunga tulip. Bunga tulip akan mekar di musim semi karena suhu udaranya lebih hangat dan akan menutup pada musim dingin. Jenis gerak nasti yang kelima adalah nasti kompleks.
Nasti kompleks merupakan jenis gerak nasti yang dipengaruhi oleh adanya beberapa rangsangan. Contoh gerak nasti kompleks dapat kita jumpai pada stomata, pada tumbuhan yang membuka dan menutup karena adanya rangsangan dari kadar air, cahaya, dan suhu. Jadi, stomata pada daun dapat membuka atau menutup, itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kadar air, cahaya, dan suhu. Demikianlah penjelasan dari saya tentang materi gerak pada tumbuhan anak-anak. Jika masih ada pertanyaan, nanti silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga mengerjakan latihan soal yang ada di slide terakhir atau halaman terakhir dari PowerPoint ini. Di situ ada 4 soal. 4 soal tersebut sudah mencakup dari keseluruhan materi yang saya jelaskan tadi untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi gerak pada tumbuhan. Demikian dari saya. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.